Shalom, saudara terkasih nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pelayanan kita renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini kami boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Tolonglah kami Bapa untuk boleh kami merenungkan dan bahkan juga melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami berdoa Tuhan buat seluruh pendengar kami dimanapun berada, berkati mereka. Tolong mereka Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita telah melampaui Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan merenungkan bersama dari ayat 15 sampai dengan 21. Saya baca kepada kita pada ayat 16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merenungkan bersama-sama pada Galatia pasal yang kedua ini, dan kami telah menyampaikan bahwa kita mengingat kembali apa yang terjadi di sidang Yerusalem pada kisah para rasul pada pasal 15. Dan apa yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada perlakuan Petrus dan juga orang-orang yang datang dari Yerusalem, golongan Yakobus itu, adalah sesuatu hal yang perlu kita ingat kembali di zaman sekarang agar kita tidak menjadi terjerumus kepada kesalahan yang sama. Sama seperti respon dari Rasul Petrus pada waktu itu yang kembali kepada pemberitaan Injil yang murni, kepada kehidupan yang konsisten tentang Injil Tuhan, maka kita juga diharapkan menjalani hal yang demikian. Kalau pada pasal yang kedua ayat 14, di sana kita melihat bahwa Rasul Paulus mencela cara pelayanan Petrus pada waktu itu yang hendak memisahkan diri dari persekutuan orang non-Yahudi. Sebenarnya dia memiliki maksud agar menjaga kemurnian pemberitaan Injil bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, bahwa semuanya manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Jadi dibutuhkan pemahaman yang benar tentang jemaat Kristus, yaitu jemaat itu adalah milik Kristus sendiri, tidak memiliki perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, memiliki kapasitas yang sama, memiliki cara penyelamatan yang sama. Itulah kesatuan jemaat. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan satu di antara yang lain. Dan pada bagian ini, mulai daripada ayat 15 ini kita menemukan bahwa Paulus hendak mengatakan bahwa semuanya manusia, tatkala mereka ingin mendapatkan pembenaran, mereka hanya mendapatkan itu tatkala mereka beriman kepada Kristus Tuhan, dibenarkan karena iman. Ini adalah sebuah doktrin yang sangat asasi dalam kekristenan. Ini adalah sebuah ajaran yang tidak mungkin kita abaikan. Ini adalah sebuah semboyan dari 3 semboyan besar dari reformasi gereja. Ketika dikatakan sola fide, yaitu bahwa kita dibenarkan hanya karena beriman kepada Tuhan, tanpa perbuatan, tanpa usaha manusia. Itulah yang diulang kembali pada bagian ini yang telah kita baca bersama-sama, yaitu pada ayat 15 dan 16. Begitu tegasnya Rasul Paulus menyampaikan hal ini, bahwa manusia dibenarkan hanya karena beriman kepada Tuhan, bukan karena perbuatannya, bukan karena sunatnya, bukan karena usahanya, kebaikannya. Ini murni karena perbuatan Allah, bukan karena perbuatan manusia. Orang-orang yang di luar Kristus berkata bahwa dia diselamatkan dengan usahanya, dengan perbuatannya. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus berkata bahwa cukuplah kasih karunia Allah bagiku. Aku tidak mampu menyelamatkan diriku. Aku tidak mampu membenarkan diriku, hanya Tuhan yang sanggup membenarkan saya.
Dan pembenaran itu sendiri adalah tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Bukan pula sebuah proses. Sehingga membutuhkan step by step dalam usaha manusia. Tapi itulah sebuah tindakan Allah yang dinyatakan satu kali untuk selamanya. Cukup satu kali. Ketika Allah membenarkan, ketika Allah menyatakan kita orang yang berdosa dinyatakan menjadi benar. Itulah pembenaran itu ketika kita beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pembenaran itu bukanlah usaha. Pembenaran itu bukanlah sebuah pengampunan. Karena ketika pengampunan itu diberikan, bisa saja muncul lagi kesalahan yang sama atau kesalahan yang berbeda di kemudian hari. Tetapi pembenaran adalah tindakan Allah, di mana Allah menyatakan kita menjadi orang yang benar. Bukan pula kita dianggap menjadi orang yang benar karena perbuatan atau karena kemampuan kita. Tapi ini murni karena kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah bagaimana Allah membenarkan kita. Sekarang yang dibutuhkan dari kita adalah kita tinggal datang kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Dia. Bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Bahwa kita tidak mampu membenarkan diri kita sendiri karena kita penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. Dan oleh karena itu kita butuh datang kepada Tuhan. Kristus adalah solusi yang terutama dalam kehidupan ini. Bukan kemampuan lagi, bukan akal kita lagi. Dan apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada Petrus pada waktu itu dan juga kepada gereja mula-mula, bahkan gereja di Antioquia pada waktu itu, bahwa tatkala kita telah beriman kepada Tuhan, tatkala kita menjadi milik Kristus, bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak menghargai hukum Taurat, tetapi tuntutan hukum Taurat berbeda. Tuntutan hukum Taurat bagi orang-orang yang taat kepada Taurat, yang mengharapkan dengan itu dia diselamatkan. Lakukan ini, maka engkau diselamatkan. Tapi bagi orang-orang yang telah berada dalam Kristus Tuhan, dia bukan lagi diselamatkan karena ketundukannya kepada Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah yang ada dalam dirinya. Kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Bukan berarti kita mengabaikan hukum Taurat, tidak menggunakannya. Kita membutuhkan hukum Taurat sebagai cerminan baik kita untuk kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan kita pengampunannya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada bagian ini. Dan dikatakan kepada kita bahwa Injil Kristus itulah yang memberitakan kabar baik, di mana kita orang-orang yang penuh dengan dosa ini mendapatkan pengampunan, mendapatkan pembenaran, dinyatakan benar tatkala kita beriman kepada Kristus, memiliki kasih kemurahan Allah tatkala kita telah percaya kepada Kristus Tuhan. Anugerah Allah tidak pernah berkekurangan untuk menyelamatkan kita. Dan tatkala Petrus mencoba menjaga dirinya untuk tidak terjerumus atau untuk tidak mendapatkan celah untuk dikritik pada waktu itu, pada akhirnya dia menjadi berkompromi dengan orang-orang yang datang di Yerusalem itu. Dan itu hampir-hampir saja menciderai pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang ditentang oleh Rasul Paulus kepada kehidupan dan pola pelayanan Petrus pada waktu itu adalah bahwa para penganut Yudaisme mencoba mencampurkan hukum Taurat kepada Injil itu. Dan Petrus pun seolah-olah masuk dan terjerumus dalam bagian itu. Maka mau tidak mau, Paulus harus dengan tegas memberitakan kembali, cukup karena kasih karunia Allah saja, tanpa ditambah dengan hukum Taurat, tanpa ditambah dengan perbuatan baik. Cukup karena kasih karunia Allah. Dan penyelamatan kita, pengampunan kita, pembenaran kita, itu murni karena pengorbanan Kristus, tanpa ditambah perbuatan baik manusia. Ketika Yesus disalibkan, dia mengatakan sebuah kata yang sangat luar biasa, telestai. It is complete. Sudah selesai, sudah komplit, sudah sempurna. Apa yang sempurna? Apa yang sudah komplit? Tujuan kedatangannya ke dunia ini sudah selesai, sudah sempurna. Apa itu? Untuk penyelamatan kita. Penyelamatan kita, pembenaran kita sudah selesai di kayu salib, sudah sempurna di kayu salib. Jadi jangan pernah mencoba menambahkan sesuatu kepadanya. Jangan pernah mencoba menambahkan sesuatu ajaran agar kita mendapatkan keselamatan bahwa ditambah dengan perbuatan baik. Tidak.
Karena Yesus katakan itu semua adalah bagian dia. Dan Yesus katakan sudah selesai, sudah sempurna semuanya. Saudara terkasih nama Tuhan, bagaimana tanggapan kita mendengarkan berita yang seperti ini? Sudahkah kita diselamatkan karena kasih karunia Allah? Ataukah kita berpikir bahwa nanti kita akan selamat karena perbuatan kita, karena kesalehan hidup kita, atau karena persembahan kita? Jangan pernah berpikir keselamatan dapat dibeli dengan uang. Berapa banyak uang yang Anda berikan untuk membangun gereja atau untuk membangun sebuah pelayanan, semuanya itu tidak dapat membuat Anda diselamatkan. Jangan pernah berpikir ketika Anda dibaptiskan itu membuat Anda selamat. Bahkan dibaptis di sungai Yordan pun tidak membuat Anda selamat. Itu semua tidak akan membuat Anda menjadi kudus. Air hanya dapat menyucikan bagian luar tubuh kita, tetapi tidak pernah dapat menyucikan hidup kita yang penuh dengan dosa ini. Darah Kristus saja yang dapat menguduskan kita. Saudara yang terkasih oleh nama Tuhan, bahkan makan roti dan minum anggur perjamuan pun tidak dapat menguduskan kita. Kristus datang ke dunia ini dan dikatakan kita harus percaya kepada Dia, dan itu sajalah yang harus kita lakukan. Dan tatkala kita melakukan perjamuan kudus atau ordinansi Kristen, kita melakukannya karena ketaatan, bukan supaya kita diselamatkan. Itulah yang menjadi renungan kita. Ketika kita dibaptiskan, itu kita lakukan karena ketaatan, bukan supaya diselamatkan. Dan itu kita lakukan justru setelah kita diselamatkan, setelah kita mendapatkan anugerah Allah itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita telah menjaga kehidupan yang suci? Apakah kita sudah berdiri untuk memberitakan Injil? Itu yang menjadi renungan kita pada hari ini. Mari sekarang tundukkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Miliki kehidupan yang murni, miliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami tahu kami begitu banyak salah di hadapan Tuhan. Ampunkan, kuduskan kami Bapa. Para pendengar kami dimanapun mereka berada, tuntun mereka kepada kebenaran-Mu. Biarlah mereka diselamatkan hanya karena percaya kepada Kristus Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan dan menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambut dan dengarlah doa kami. Berkati pendengar kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Injil kemurahannya, kasih karunia-Nya disampaikan untuk kita. Mari terima itu. Hiduplah dalam kebenarannya. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.